warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala bersama yang alhamdulillah pada malam hari ini Kementerian Agama Kabupaten Donggala yang menjadi sahibul bait atau sahibul hajat. Insya Allah seluruh keikhlasan kita yang hadir, baik yang hadir lewat tatap muka, khususnya di keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Donggala, dan yang mengikuti Zoom meeting, insya Allah Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hadirnya beliau ke permukaan bumi ini, alhamdulillah mampu merubah perubahan zaman, dari zaman kebiadaban sampai dengan zaman yang berakhlakul karimah pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia 2 tahun terakhir ini sementara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lewat kalamnya berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan senantiasa menguji mereka. Yang dimaksud mereka di sini oleh para ahli tafsir adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah hidup dan berkiprah untuk berjuang di dunia ini, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya membawakan tausiah agama, bernasihat kepada pribadi saya dan umumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ini juga latar belakangnya adalah firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kesabaran dan kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah diantarkan oleh sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang dilanjutkan dengan pembacaan Barzanji oleh Ja'far Al-Barzanji yang sudah mengarang kitab yang kita baca, yang kita simak tadi ini, dikarang atau diciptakan pada kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana umat Islam pada saat itu dirongrong oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melihat Islam berpecah belah, yang ingin melihat umatnya tidak bersatu. Maka terpanggil jiwanya Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengundang seluruh tokoh-tokoh yang kuat agamanya, yang paham ilmu agama, termasuk ulama dari Sabang sampai Merauke di kala itu, dikumpulkan menjadi satu untuk membuat sebuah satu sayembara, sehingga sayembara ini melahirkan Al-Barzanji dan dimenangkan oleh Ja'far Al-Barzanji. Di sana kita banyak akan melihat dan mendengar, mengenang, mengikuti sejarah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabatnya, apakah akhlaknya Rasulullah? Maka Aisyah binti Abu Bakar menjawab, kana khuluquhul Quran.
akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, wa ma yantiku anil hawa. Rasulullah itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang dipimpin tidak mengikuti hawa nafsunya. Apapun perkataan beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Apapun pekerjaan beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Tetapi Al-Quran mengatakan, in huwa illa yuhyah wahyu yuha. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipantau langsung oleh CCTV-nya Allah 24 jam, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hikmahnya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab yang kita dengar tadi, kitab Barzanji, Muhammad itu bernama lengkap Muhammad. Itu namanya di bumi. Tetapi namanya di langit Ahmad. Kita lihat silsilah dan sejarahnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya bernama Abdullah. Bapaknya Abdullah, Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib, Hashim. Bapaknya Hashim, Abdi Manaf. Bapaknya Abdi Manaf, Kusai. Bapaknya Kusai, Kilab. Bapaknya Kilab, Murrah. Bapaknya Murrah, Mudrikah. Bapaknya Mudrikah, Ilyas. Bapaknya Ilyas, Mudor. Bapaknya Mudor, Nizar. Bapaknya Nizar, Ma'at. Bapaknya Ma'at, Adnan. Bapaknya Adnan, Ud. Bapaknya Ud, Muqawib. Bapaknya Muqawib, Yasjud. Inilah silsilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sejarah klasik maupun sejarah kontemporer, tidak ada silsilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melakukan perzinahan. Sehingga lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari keturunan yang biasa-biasa, tapi keturunan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ingin memperlihatkan bagaimana kuasanya, ingin merubah peradaban dunia, tentu lewat orang-orang yang suci, maka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahim-rahim yang suci, yang tidak pernah terjamah yang namanya perzinahan. Dari semua keturunan Rasulullah yang saya sebutkan tadi, terhindar dari sifat jangankan berzina, selingkuh pun tidak pernah terjadi, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa Nabi lahir dalam keadaan yatim? Ada hikmah di balik rencana dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi memiliki ibu dan bapak sebelum diangkat menjadi Rasul, maka pasti tudingan kaum kafir Quraisy, beliau sukses menjadi Nabi dan Rasul berkat dukungan moral dan moral dari orang tuanya. Itulah hikmah Allah sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ada kata al-ummiyi. Makanya orang-orang yang biasa melaksanakan sholat subuh, di sana ada doa yang diantarkan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dalam redaksi hadis sahih. Kemudian apa yang dimaksud dengan kata ummi di sini? Oleh orang-orang yang tidak percaya dengan baginda Rasulullah, oleh orang-orang yang enggan untuk mendengarkan wasiat dan nasihat Rasulullah, maka ummi
dia tafsirkan sebagai buta huruf. Tetapi dalam kamus Profesor Dr. Mahmud Yunus MA, kamus bahasa Arab, ummi di situ artinya ibu dari segala ibu, induk dari segala induk. Maka kenyataannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul itu induk dari segala induk. Maka dalam semua sektor dan sendi kehidupan, Rasulullah adalah panutan karena dia ummi, induk dari segala induk. Bukan buta huruf sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan kita dengan Muhammad itu beda. Dalam teori penciptaan manusia, dalam teori ilmu kalam, bahwa kita yang hadir ini, bahkan yang ikut lewat Zoom meeting ini, kita dari Turobin. Turobin dalam tafsir An-Nawawi itu berasal dari saripati makanan dan minuman yang ibu bapak kita makan. Ini asal muasal kejadian kita. Apa yang ibu bapak kita makan, apa yang ibu bapak kita konsumsi, maka itulah asal muasal kejadian manusia biasa seperti saya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, termasuk yang hadir lewat Zoom daring pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau ada yang mengantuk pada malam hari ini mengikuti doa bersama, saya curiga dia berasal dari Kangku. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda penciptaannya dengan kita. 2000 Adam diciptakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diciptakan nurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita manusia biasa ini, dalam rahim kita ketika berumur 4 bulan. Ketika kita berumur 4 bulan berada dalam rahim, maka kita pernah menandatangani kontrak kerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bisa berbicara, sebelum Allah meniupkan ruh kepada kita, maka terlebih dahulu Allah perintahkan malaikat untuk datang berkunjung dan bersilaturahim ke janin yang kala itu berumur 4 bulan. Di sanalah Allah meniupkan ruh lewat malaikat. Makanya menurut para ahli bidang jantung yang dikombinasi dengan pendapat para ulama bahwa ibu-ibu, bapak-bapak kita manusia biasa bernapas dalam sehari semalam 17.820 kali. Kita bernapas dalam sehari semalam. Saya ulang. Kita yang bernapas normal 17.820 kali kita bernapas selama 24 jam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang bernapas lebih dari 17.820 kali, berarti itu hosa. Berarti hosa. Ketika umur 4 bulan Allah berdialog kepada kita. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Inilah pertanyaan Allah kepada bayi yang berumur 4 bulan. Makanya bayi bisa bernapas mulai dari berumur 4 bulan. Sudah bisa menyiku, sudah bisa menendang, dan sudah bisa bergerak-gerak. Dan ini sangat dirasakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Makanya Bapak Ibu, kita bernapas dalam sehari semalam itu pernapasan normal 17.820 kali. Nah, kemudian terjadi dialog
bayi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, kata Allah, saya adalah Tuhanmu. Maukah engkau akui? Maka orang-orang yang sanggup untuk berdamai di dunia ini, orang-orang yang sanggup untuk melaksanakan ruku dan sujud kepada Allah, orang-orang yang sanggup untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang-orang yang sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak segan dan tidak tanggung menjawab pertanyaan Allah. Qalu bala syahidna. Ya Allah, mereka menjawab, bala syahidna, saya adalah orang-orang yang menyaksikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan bala syahidna adalah orang-orang yang siap untuk beramar ma'ruf nahi mungkar setelah dia dilahirkan ke permukaan bumi ini. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berbuat baik di atas dunia ini. Tidak ada alasan lagi kepada kita untuk zalim terhadap diri sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak mengakui kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan lagi untuk tidak ingin berbuat kedamaian dan kenyamanan di atas dunia ini. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya, belajar dan diajar. Apa yang dimaksudkan? Sehingga salah satu kalam Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi kita sama-sama jamaah sekalian, apakah kita yang bertatap muka maupun daring tadi ini sama-sama memuji kebesaran Rasulullah lewat Al-Barzanji. Tadi ada ungkapan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik ala, surga dan seluruh kenikmatannya dipersembahkan oleh kepada orang-orang yang senantiasa bersolawat ikhlas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, orang yang ikhlas bersolawat, ganjarannya adalah surga. Orang yang tulus ikhlas untuk bersolawat kepada baginda Rasul, bukan hanya hadiahnya telur, tetapi surga hadiahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila kita melihat dan melirik proses dan perjanjian kita ketika berumur 4 bulan, walaupun kita diuji dengan COVID-19, orang-orang yang sudah lulus menjawab qalu bala syahidna, kecil COVID-19, insya Allah kita akan mampu berbuat kenyamanan dan perdamaian di atas dunia ini. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi tidak sempat terbaca dalam kitab Al-Barzanji, kita sebenarnya ada beberapa bait syair. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam tafsir Hamami Yasin dijelaskan
Siapa yang dimaksud dengan Yasin? Dalam tafsir itu dijelaskan, yang dimaksud dengan Yasin adalah ketika kita melihat hurufnya ada dua, Yasin. Maka tafsir itu sebenarnya oleh tafsir Hamami Yasin dikatakan bahwa Yasin itu asal kata dari ya insan. Ya insan, makanya dijadikan dalam salah satu surah dalam Al-Quran, ya insan artinya wahai manusia. Dalam tafsir tersebut tadi dikatakan ya insan itu adalah wahai manusia, dan yang dimaksudkan oleh ahli tafsir ya insan itu atau Yasin adalah yang dimaksud wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita tidak melihat langsung Rasulullah. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi yang paling berbahagia adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, namun spirit cintanya dia persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di surga kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Donggala, Bapak Dr. Andes Haji Rusdin, Magister Manajemen. Terima kasih kepada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Dr. Haji Darwin Panesai MPD. Insya Allah mereka berdua ini semangat jihadnya, menghabiskan sisa-sisa umurnya untuk Kementerian Agama. Insya Allah menjadi ladang pahala dan amal ibadah untuk memberikan teladan kepada kita, penyejuk kepada kita, dan semangat kepada kita dalam rangka menciptakan ASN yang berkualitas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kualitas amal ibadah kita pada malam hari ini kita serahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hidupkan perdamaian khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.